Saat bintang datang tampak jelas di awan, ingin ku menggapai kejoran. Kan ku peluk sungguh, menghapus luka di diri. Tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini, kasih. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita memang harus berpisah, oh kekasihku, biarkan daku dengan cintaku, dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita memang harus berpisah, oh kekasihku, biarkan daku dengan cintaku, dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita. Lebih stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light, apa kabar? Kita bersama lagi dalam Cicendo Corner, persembahan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dan Radio K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Ya sahabat K-Light, Cicendo Corner ini seperti biasa menghadirkan informasi seputar kesehatan mata, dan acara ini tidak hanya Anda simak melalui siaran radio kami di 107,1 FM, tapi ini juga disiarkan secara live di YouTube channel kami K-Light FM Bandung, dan juga kayaknya live juga nih di Instagramnya Rumah Sakit Mata Cicendo. Untuk itu sebelumnya boleh ya Anda subscribe dulu
YouTube kami Kelight FM Bandung dan juga media sosial dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Mulai dari Instagramnya ada rs.matacicendo, kemudian untuk Twitternya rs_mata cicendo, dan untuk Facebooknya adalah Kesehatan Mata dan websitenya www.cicendoeyehospital.org. Baik sahabat Kelight, tentu di setiap Cicendo Corner ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda boleh bertanya nanti melalui WhatsApp kami di 0812 203 1972 atau juga boleh live chat langsung di YouTube kami Kelight FM Bandung. Boleh tanya seputar kesehatan mata atau yang sesuai dengan tema kita pada Cicendo Corner pada hari ini, Selasa 7 Desember 2021 bersama saya Wanda. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah pemeriksaan mata pada bayi prematur pentingkah? Nah, bersama saya juga telah hadir narasumber kita pagi hari ini, dokter yang cantik yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom ya. Dr. Sesi Cesaria, SPMK. Beliau adalah dokter mata subspesialis pediatrik oftalmologi dan strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Selamat pagi, dokter. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, sahabat Kelight semua. Iya, apa kabar dok? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya juga dalam kondisi sehat ya. Iya. Oke, dokter tadi kayaknya di awal-awal dengar lagu yang mengawali Cicendo Corner ini agak-agak ini ya, apal ya lagunya dok ya, dari Ari Lingua tadi ya dok ya. Oke, baik sahabat Kelight, bersama dokter Sesi ini kita akan ngobrol banyak mengenai pemeriksaan mata pada bayi prematur. Apakah ini penting? Jadi untuk Anda yang mungkin memiliki isu atau masalah seputar hal ini, boleh nanti WhatsApp di 0812 203 1972 ya. Oke, dokter, dalam Cicendo Corner ini memang kita akan berbicara mengenai pentingkah pemeriksaan mata pada bayi prematur. Tapi saya ingin tanya dulu nih dok, sebenarnya definisi prematur pada bayi ini batasannya seperti apa dok? Ya, halo, sebelum saya terdengar atau tidak? Ya, jelas dok. Oke, karena di sini sepertinya agak putus-putus nih sinyalnya. Tapi terdengar ya. Jadi untuk bayi prematur, ya agak terputus sinyalnya. Baik, sambil menunggu kita terhubung lagi dengan Dokter Sesi, saya ingatkan Anda bahwa ini di Cicendo Corner pada pagi hari ini sahabat Kelight, kita sedang membahas mengenai pemeriksaan mata pada bayi prematur. Seberapa pentingnya? Dan Anda boleh nanti bertanya seputar hal ini di 0812 203 1972. Atau juga boleh melalui live chat kami di YouTube Kelight FM Bandung sambil kita menunggu terhubung kembali melalui Zoom dengan Dokter Sesi. Halo dokter. halo, aduh ini maaf ya, sinyalnya seperti kurang bagus di sini Mbak. Gak apa-apa ini tapi udah oke kok, udah lancar lagi. Silakan dok. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Sudah terdengar dengan jelas suara saya? Jelas dok. Mangga silakan. Oke. Ya, oke. Tadi melanjutkan perbincangan yang tadi ya mengenai definisi dari bayi prematur yang Mbak Wanda, betul ya? Iya. Jadi bayi prematur itu adalah bayi yang dilahirkan sebelum waktunya. Biasanya sebelum 37 minggu. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu ya taksiran persalinan itu kan 40 minggu nih. Nah, kalau dilahirkan sebelum 37 minggu biasanya disebutnya adalah preterm atau prematur gitu. Oke, walaupun mulai dari 20 minggu itu juga sudah pokoknya masuknya kategorinya bayi prematur ya dok ya? Ya betul. Oke, pokoknya di bawah 37 minggu ya dok ya. Oke, nah dok, kita tahu bahwa pada saat bayi lahir prematur berarti kan seluruh organ tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna ya dok ya. Artinya bayi prematur ini salah satunya memiliki resiko kelainan mata yang mungkin juga belum terbentuk sempurna. Nah, ini bagaimana dok bisa terjadi seperti ini dok? Di lapisan retina ini dia bisa hanya tidak matang saja, kita sebutnya adalah imatur retina,
Kemudian bisa juga terjadi tadi retinopathy of prematurity itu ada 5 tingkatan, ada 5 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, stadium 4 dan 5 ini lapisan retinanya itu sudah lepas dan itu yang nantinya bisa mengancam kebutaan pada bayi. Baik. Nah, Dok, untuk setiap resiko yang terjadi itu sebenarnya kan kita lebih baik mencegah ya, Dok, daripada mengobati. Agar tidak timbul hal seperti ini, sebaiknya apa yang harus dilakukan ibu hamil nih, Dok, agar tidak terjadi resiko-resiko seperti ini, Dok? Oke, jadi si bayi prematur, seluruh bayi prematur itu sebaiknya diperiksa, ya, dilakukan pemeriksaan. Kita namakan screening ROP. Jadi kalau misalnya ada saudara kita atau teman kita yang bayinya prematur, saran saya segera sarankan untuk dilakukan pemeriksaan mata. Jadi bukan cuma pemeriksaan organ tubuhnya saja yang juga penting ya, karena tadi dia belum sepenuhnya matang tentunya, selain di mata juga, tapi matanya juga tetap harus diperiksa. Jadi untuk seluruh bayi prematur memang baiknya dilakukan pemeriksaan sedini mungkin yang dinamakan screening ROP gitu. Oke. Nah, kalau dari ibunya sendiri bagaimana, Dok? Biar nggak melahirkan bayi prematur, apa yang harus dilakukan? Apakah kesehatan makanannya dijaga atau gimana, Dok? Kita tidak pernah tahu sih, Dok, ya. Memang penyebab seorang bayi dilahirkan prematur itu macam-macam ya. Ada yang karena misalnya tensi ibunya tinggi gitu, sehingga untuk menyelamatkan bayinya memang harus segera dilahirkan. Ini memang agak sulit ya. Jadi tentunya ibu-ibu yang sedang hamil sebaiknya memang memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan. Baik itu yang paling primer biasanya di puskesmas ya. Kemudian atau bisa juga ke dokter spesialis kandungan, itu yang lebih advance dan lebih aman gitu. Oke, Dok, bagaimana sih kita bisa mengenali tanda-tanda retinopathy of prematurity ini pada bayi prematur, Dok? Ya, jadi retinopathy of prematurity ini dia tidak akan bisa dilihat secara kasat mata. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada seorang bayi prematur dilahirkan, ternyata sudah ada tanda pada matanya, biasanya berupa putih pada pupilnya, terlihat putih gitu ya pupilnya, itu bisa merupakan tanda retinopathy of prematurity tapi yang sudah stadium lanjut gitu. Jadi tidak ada tanda khusus spesifik yang bisa dikenali oleh ibu atau orang tua pasien, sehingga wajib untuk semua bayi prematur itu baiknya diperiksa dengan screening itu, tentunya oleh dokter mata yang terlatih dan berpengalaman. Oke, jadi kalau bicara kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan mata pada bayi prematur, secepatnya berarti, Dok, ya? Iya, memang sebaiknya secepatnya, namun ada aturannya. Jadi pada bayi yang lahirnya kurang dari 30 minggu, itu biasanya kita bisa spare untuk 4 minggu kemudian baru diperiksa. Gitu, 1 bulan kemudian diperiksa. Kalau bayinya sudah dilahirkan lebih dari 30 minggu, misalnya 32 minggu, itu boleh 2 minggu kemudian diperiksa. Intinya adalah seorang bayi prematur dalam 1 bulan pertama kehidupannya harus ada pemeriksaan matanya, yaitu screening retinopathy of prematurity. Karena tadi ya, ini kan efeknya kebutaan nih. Jadi kalau misalnya seorang bayi itu nanti ke depannya hidup, namun penglihatannya terganggu, tentunya kualitas hidupnya juga akan berkurang. Baik. Nah, Dok, bagaimana fasilitas di Cicendo Corner atau di Rumah Sakit Mata Cicendo ini sendiri mengenai mata ini, Dok? Oke, ya jadi di sini yang kita lakukan adalah screening retinopathy of prematurity ya. Jadi Rumah Sakit Mata Cicendo kan rumah sakit khusus yang tentunya tidak ada ruang perawatan bayinya. Jadi kita biasanya hanya menunggu pasien bayi prematur yang datang ke sini. Gitu. Nah, untuk poliklinik pediatrik oftalmologi dan strabismus kita ada hari khusus untuk screening retinopathy of prematurity ini, yaitu setiap hari Kamis. Jadi bisa daftar kapan saja, daftar setiap hari Kamis untuk dilakukan screening ROP. Namun kalau untuk poliklinik pavilion itu bisa dilakukan kapan saja, Senin sampai Jumat. Oke, jadi saya coba ulang ya, Dok. Kalau untuk klinik pavilion itu untuk kontrolnya bisa dari hari Senin sampai hari Jumat, betul ya, Dok ya? Betul. Tapi kalau untuk klinik yang umum?
hari Kamis saja. Hari Kamis, ya. Dikhususkan hari Kamis karena nanti ada ada ruang tunggu khususnya gitu. Karena bayi prematur ini tentunya dia rentan ya kalau misalnya disatukan dengan pasien-pasien yang lain. Gitu. Jadi ada kekhususan nanti untuk bayi prematur. Untuk jam operasionalnya dari jam berapa, Dok? Kalau untuk Kamis, ya hari Kamis bisa mulai mendaftar jam 7 pagi ya. 7.30 pagi sudah bisa mendaftar. Jadi sepagi mungkin, karena ini pemeriksaannya cukup panjang, Mbak. Oh iya. Bisa berapa lama, Dok? Nah, mungkin sekitar 1-2 jam. Jadi pemeriksaannya itu prosesnya adalah seorang bayi nanti kita teteskan obat dulu untuk mendilatasi pupilnya supaya kita bisa lihat lapisan retinanya. Dan mendilatasi pupil pada bayi prematur ini memakan waktu yang cukup lama ya, sekitar 1 jam. Setelah terdilatasi pupilnya baru kita bisa lihat lapisan retinanya. Jadi sepagi mungkin daftar itu akan semakin baik. Dan juga kondisi bayi prematur kan biasanya belum bisa dibawa-bawa gitu ya, Dok ya? Harus ada dalam inkubator gitu, Dok. Bagaimana, Dok? Itu juga disiapkan ya? Oke. Kalau untuk bayi prematur yang dibawa ke Cicendo biasanya yang sudah stabil, yang sudah boleh dibawa pulang. Oh, baik. Kecuali kalau misalnya memang ada fasilitas bayi tersebut masih dirawat di rumah sakit dan ingin dilakukan pemeriksaan screening ROP tadi, itu bisa nanti dikoordinasikan. Jadi bayi tersebut dibawa ke sini dengan inkubatornya, kemudian pulang lagi dirawat ke rumah sakit yang sebelumnya. Gitu. Itu bisa. Tapi kami ada kontak personnya juga. Oh, oke. Jadi sudah ada pasti sudah dipersiapkan ya. Jadi walaupun dibawa dengan inkubatornya langsung ya, Dok ya. Ya. Baik. Nah, sahabat K-Light, Anda boleh bertanya ya, sekali lagi nanti di 0812-203-1972, atau juga boleh melalui live chat kami di YouTube K-Light FM Bandung. Namun dokter, kita nanti akan jawab semua pertanyaan dari sahabat K-Light di sini setelah jeda berikut ya, Dok. Jadi kita akan simak dulu satu lagu berikut, tetap di sini di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. What is that sad look in your eyes? Why are you crying? Tell me now, tell me now. Tell me why you're feeling this way. I had to see you so down. Oh baby, is it your heart? Ooh, that's breaking all in pieces, making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me when it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make though this all go away. Just tell me when it hurts now, tell me. And I love you with a love so tender. And if you let me stay, I'll love all the hurt away. Is it your heart? Ooh, that's breaking all in pieces, making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts now, tell me. And I love you with a love so tender. And if you let me stay, I'll love all the hurt away. Ya, selamat pagi sahabat K-Light, masih di Cicendo Corner dan masih bersama saya Wanda dan saya berdua dengan Dr. Sesi Cesaria dan kita masih bincang-bincang seputar pentingkah pemeriksaan mata pada bayi prematur. Dan jangan lupa sekali lagi
Boleh ya Anda follow dulu media sosial dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Untuk Instagramnya ada rs.matacicendo, kemudian untuk Facebooknya ada Kesehatan Mata. Untuk Twitternya ada rs_mata Cicendo dan websitenya adalah www.cicendoeyehospital.org. Ya, sahabat K-Light, berbicara mengenai pemeriksaan mata pada bayi prematur, seberapa penting? Mungkin ini sangat penting sekali ya dok. Ini satu yang saya ingin tanyain tadi agak terlewat nih dok. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan mata pada bayi prematur, kemudian kita nggak ngeh gitu ya dok ya. Mungkin karena kan pada saat masih kecil kita kadang-kadang bilang bayinya masih belum bisa lihat nih, ini masih pandangannya kemana. Nah itu di umur berapa sebenarnya kita tuh sebagai orang awam, sebagai orang tua tahu, wah ini sebenarnya ada yang salah nih dengan bayi kita gitu dok. Oke, ya. Jadi kalau misalnya bayi yang normal ya, nggak prematur nih, kita ceritain nggak prematur dulu. Dia di usia 2-3 bulan itu seharusnya dia sudah mulai respon. Responnya bagaimana? Jadi kalau misalnya lagi ibunya nih gerak ke kanan, ke kiri gitu, dia mulai ikut, si matanya ikut mengikuti. Ya, atau kita taruh mainan misalnya di depan matanya, dia mulai fokus, kemudian mulai tertarik gitu untuk lihat ke kanan, ke kiri, mengikuti gerakan si mainan yang tadi. Itu biasanya sekitar 3 bulanan. Jadi kalau misalnya bayinya sekitar 4-5 bulan ternyata dia belum berespon, nah itu harus segera dilakukan pemeriksaan. Namun berbeda dengan bayi prematur, karena dia tadi dilahirkannya kurang bulan ya, jadi pasti lebih lambat nih responnya. Tapi belum tentu juga terjadi kelainan ya dok ya, walaupun responnya lebih lambat yang tadi dokter cerita gitu ya dok. Iya, belum karena masih proses gitu. Ya, kalau untuk bayi prematur ya betul. Karena dia kan kurang bulan ya lahirnya, jadi pasti lebih lambat. Namun tetap harus dilakukan pemeriksaan rutin. Gitu. Kalau sudah terlambat nih, baiknya segera periksakan, dan di bawah 1 tahun saya sih sarannya 1 bulan sekali untuk kita nilai ya. Baik. Nah dok, berarti setelah 4 bulan apabila bayi itu direspon dengan kita tidak ada responnya misalnya seperti itu harus segera ya dok ya, karena 2-3 bulan itu masih proses, tapi kalau udah 4 bulan gak ada respon harus segera diperiksakan ya dok ya? Iya betul. Dan periksanya sama ya dok ya, screening yang retina ini ya dok? Kalau untuk bukan bayi prematur bukan, nanti ada beda lagi. Screening untuk respon penglihatannya, kemudian yang lain-lain dan lain-lainnya. Tapi kalau bayi prematur khusus itu harus dinilai lapisan retinanya. Oke dok. Nah untuk ininya sendiri apa jenis-jenis kelainan yang mungkin tadi muncul sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih dok? Ya, kalau misalnya terdeteksi secara dini, untuk kondisi tertentu itu ada terapinya. Gitu. Jadi si ROP ini untuk yang tadi dia belum matang, kita namanya imaturetina, biasanya kita hanya observasi saja, tapi rutin sampai usia tertentu. Nah kalau misalnya dia sudah mulai masuk stadium 2, stadium 3, itu kita observasinya biasanya lebih kencang, dan untuk stadium 3 ada beberapa yang harus kita terapi dengan laser. Gitu. Nah, selain itu, terapi lainnya selain laser juga ada penyuntikan obat, anti-VEGF namanya ya. Kemudian kalau udah stadium 4 dan 5 yang lapisan retinanya lepas, terutama stadium 4 sih, itu bisa dilakukan operasi retinanya, namanya vitrectomy. Namun kalau sudah stadium 5, itu biasanya sulit. Terapi apapun, meskipun dioperasi awal pun, biasanya tetap penglihatannya ada gangguan ke depannya. Oke, jadi banyak yang dilakukan ya dok untuk bisa mengobati hal ini, mulai dari terapi obatnya sendiri, itu langsung ke matanya ya dok ya mungkin ya? Iya, terapi langsung. Tapi ini kondisi tertentu. Oh iya, bahkan sampai operasi jika dibutuhkan ya dok ya? Iya, betul. Baik dokter, kita akan coba bahas pertanyaan yang sudah masuk ya dok ya? Boleh. Kita akan baca satu persatu. Terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp di 0812-203-1972 dan juga sudah live chat di YouTube K-Light FM Bandung. Kita akan buka pertanyaan pertama. Oke. Kita lihat ini dari sahabat Hani. Dokter, apakah pemeriksaan mata hanya dilakukan pada bayi prematur saja
Atau sebaiknya setiap kelahiran diperiksa juga? Kebetulan saya lagi hamil 3 bulan. Nah, bagaimana nih dok? Oke, ya maksudnya bayi yang lahirnya normal ya, cukup bulan ya, tidak prematur. Ya. Kalau mau dilakukan pemeriksaan, screening boleh, gitu. Ya tadi kita lihat responnya tadi ya, seperti yang saya ajarkan, di 3 bulan dia harusnya mulai berespon. Nah, tapi kalau misalnya kita mencurigai kok 3 bulan nih anaknya belum apa-apa nih, boleh kita lakukan pemeriksaan. Oke, mumpung lagi hamil 3 bulan, mungkin Mbak Hani ini asupan gizinya gitu dok, Ya, harus betul. dijaga gitu ya dok ya? Karena 3 bulan pertama itu adalah proses pembentukan bola mata yang paling awal ya, gitu. Oh, gitu ya dok ya, betul ya. Jadi pas lagi hamil 3 bulan ini, lagi proses pembentukan bola mata. Betul, ya. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan, mudah-mudahan sih aman ya. Tapi kalau misalnya ada gangguan itu nanti ke depannya ada kelainan bawaan gitu namanya ya. Oke, baik. Jadi mungkin kalau dilakukan jawabannya adalah kalau mau diperiksa boleh apabila sudah dilahirkan dengan sempurna 9 bulan gitu ya dok ya. Dan pada saat bulan keempat mungkin apabila tidak ada respon baiknya diperiksakan ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dok ya. Kita lihat dari Ibu Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu ini mungkin pertanyaannya ada beberapa nih dok ya. Yang pertama, ada ibu usia 45 tahun, matanya selalu berair tapi tidak sakit dok. Itu pertanyaannya. Satu dulu mungkin? Atau... Ya ini out of topic sebetulnya ya. Ini penyebabnya bisa bermacam-macam nih ibu nih yang usia lebih dari 45 tahun. Sebaiknya diperiksakan saja kelainannya karena dari mulai dia dry eye atau matanya kering bisa menyebabkan keluhan seperti ini, atau bisa juga ada gangguan di saluran pembuangan air matanya nih. Gitu. Jadi memang harus diperiksakan. Ya, ke dokter mata aja ya ke Cicendo, ke rumah sakit mata Cicendo ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Keponakannya usianya 16 bulan, kemudian bulatan mata yang hitamnya agak besar. Nah, ini kenapa ya, dok ya? Silakan, dok. Ya, ini out of topic juga. Namun saya sarannya harus segera diperiksakan karena mungkin kalau yang saya tangkap dari sini, kalau misalnya mata hitamnya agak besar, itu takutnya ada kelainan yang namanya glaukoma ya, glaukoma kongenital, glaukoma bawaan lahir, dan ini harus dilakukan terapi dan operasi sedini mungkin. Takutnya ke arah sana ya, jadi harus diperiksakan dulu karena tidak ada fotonya. Mungkin saya nggak bisa bicara banyak nih. Yang penting adalah dilakukan pemeriksaan karena ini bukan merupakan hal yang normal nih Bu. 16 bulan kemudian mata hitamnya kelihatan agak besar, jadi segera saja diperiksakan. Oke, jadi sebaiknya langsung saja datang ke rumah sakit mata Cicendo, dilakukan pemeriksaan lagi ya dok ya biar lebih jelas ya. Karena kalau ini tetap harus dilihat ya dok ya. Ya harus dilihat tetap. Oke, baik, terima kasih Bu Titin untuk pertanyaannya. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di WhatsApp kami dari sahabat Fadel. Dokter, sebaiknya berapa lama setelah bayi lahir bisa diperiksakan matanya, dok? Kalau untuk bayi prematur, ini khusus bayi prematur dulu ya, itu boleh. Sebaiknya dalam 1 bulan pertama kehidupannya harus ada pemeriksaan mata. Tapi kalau untuk bayi yang normal, kalau mau dilakukan screening, kita tidak menemukan kelainan apapun, boleh di usia kurang dari 3 bulan. Tapi kalau misalnya sebelum 3 bulan ternyata kita lihat kok matanya aneh ya, misalnya kok besar ya gitu, kok kayak kecil ya, atau ada putih-putihnya di matanya, itu segera saja kapanpun setelah lahir silakan dibawa. Baik, ini semua banyak yang nanya nih, kapan ya sebaiknya periksa mata untuk bayi yang ini? Sebaiknya secepatnya dok ya. Nah, kalau ada juga ada sahabat lain yang juga bertanya, kita coba lihat ini yang berikutnya juga bertanya seputar apakah setiap bayi prematur wajib diperiksakan matanya? Ini dari sahabat Dedi. Mangga silakan dok. Jawabannya adalah wajib. Ya. Karena tadi kelainan yang dinamakan retinopathy of prematurity itu tidak bisa dilihat kasat mata Pak ya. Jadi bayinya memang anak itu wajib ya, wajib ya. Ya. Jangan karena aduh kasihannya ini bayinya masih kecil nih, matanya udah dilakukan pemeriksaan, nanti pemeriksaannya juga si bayinya itu
matanya dilakukan pemeriksaan dengan alat khusus gitu ya, kasihan silau dan sebagainya, jangan seperti itu. Tapi kasihan kalau misalnya dia kedepannya ada kelainan yang dapat mengancam penglihatannya. Iya, betul. Justru kasihan kalau nggak diperiksain ya dok ya, karena pemeriksaan sedini mungkin itu mencegah kita untuk kedepannya masa depan si anak seperti apa. Apalagi ini hubungannya dengan mata, jendela dunia ya dok ya. Baik, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dok ya. Dari sahabat Bayu, dokter, anak saya lahir prematur. Saya tidak tahu apa sudah diperiksakan matanya di rumah sakit tempat saya melahirkan atau belum. Sebaiknya bagaimana ya dok? Diperiksa lagi atau bagaimana dok? Oke. Saya rasa kalau misalnya ada pemeriksaan mata, karena ini kan khusus pemeriksaannya ya, pasti akan diinfokan oleh rumah sakit anak bapak tersebut gitu. Kalau misalnya tidak diinfokan berarti belum diperiksa. Jadi baiknya dilakukan pemeriksaan saja segera mungkin. Mudah-mudahan usianya masih kekejar. Jadi ini Mbak, yang mungkin saya belum infokan tadi, untuk bayi prematur ini, jadi ada usia tertentu yang harus kita kejar. Kalau misalnya memang ada kelainan, itu bisa tertangani kalau misalnya sebelum usia di bawah sekitar 52 minggu kita lakukan intervensi gitu. Tapi kalau misalnya usia gestasinya sudah lewat dari itu, biasanya agak sulit nih. Oke. Jadi sebaiknya diperiksakan lagi ya sahabat Bayu, langsung saja datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo ya, di Jalan Cicendo. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari sahabat Sansan dokter, apakah ada tips enggak biar tahu ada kelainan mata pada bayi? Nah ini pertanyaan bagus nih dok. Iya, oke. Terima kasih. Jadi tadi untuk lihat ada atau tidak kelainan pada bayi, kita harus sesuaikan dulu dengan usia bayinya berapa ya, karena perkembangan mata di tahun pertama kehidupan itu berhubungan erat dengan perkembangan tubuhnya. Jadi saat usia tadi ya 3 bulan ya tadi sudah mulai bisa mengikuti mainan atau benda di depan matanya gitu ya. Kemudian di usia 6 bulan dia biasanya mulai bisa meraih mainan di depannya nih. Kalau misalnya dia sudah bisa meraih, mengambil mainan di depannya, berarti dia insya Allah lihat. Kalau misalnya di usia lebih besar lagi, 9-12 bulan, ya biasanya penglihatan 3 dimensinya sudah lebih berkembang, jadi dia bisa lebih explore ya penglihatannya. Sudah bisa main petak umpet misalnya, kita sembunyikan mainan, dia sudah bisa. Oke. Yang normalnya. Saya juga jadi pengen nanya ini dok, karena kan ini kalau tips untuk mengetahui kelainan mata pada bayi yang sudah dilahirkan. Kalau masih di dalam perut nih dok, kita bisa tahu nggak sih dok kalau bayi ini misalnya ada kelainan nggak gitu? Apakah dari pemeriksaan itu juga, misalkan bayinya insya Allah lahirnya nggak prematur gitu dok ya, tapi ternyata untuk mengantisipasi biar tidak ada kelainan mata itu bisa diketahui sejak dini nggak sih dok? Kalau untuk di dalam kandungan sampai saat ini memang agak sulit ya Mbak ya. Ya. Mungkin ada pemeriksaan yang advance, ini pemeriksaan genetik nih. Ya, itu bisa, tapi ini lumayan tidak semua fasilitas kesehatan ada dan harganya juga cukup lumayan dengan pemeriksaan genetik. Yang mungkin dijaga dengan menjaga asupan gizi. Salah satunya untuk mencegahnya yaitu, jadi kita menjaga gizi kita terutama di usia 3 bulan ke bawah ya Mbak ya. Kemudian saran saya sih dilakukan pemeriksaan untuk jadi ini ada infeksi namanya TORCH ya, Toxo HSV rubella itu di 3 bulan pertama kehamilan bagi ibu hamil sebaiknya diperiksa karena ini risikonya banyak nih kalau misalnya ada gitu, termasuk ke perkembangan dari si bayi tersebut. Memang kalau nggak salah sih biayanya agak lumayan juga ya dok ya, tapi ini penting ya dok ya, penting banyak ya dok ya resiko ke depannya ya. Betul. Oke, nah ini untuk sahabat K-Light nih yang mungkin saat ini tadi juga sudah ada yang WhatsApp kan yang usia kandungannya mendekati 3 bulan. Dokter Sesi bilang ini adalah masa-masa yang sangat penting untuk pembentukan khususnya organ mata ya dok ya. Jadi harus dijaga dengan baik usia kandungan 0 sampai 3 bulan ya dok ya. Baik dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari sahabat Rizna, mungkin ini di luar topik sedikit ya dok. Ketika ada anak yang berusia 7 tahun kemudian matanya juling nih dok, apakah bisa normal kembali dan sebetulnya apa penyebab dari kondisi mata seperti ini dok?
Ya, saya jawab pertanyaan yang keduanya dulu ya. Jadi penyebabnya itu bermacam-macam nih. Dari mulai julingnya adalah kelainan karena harus pakai kacamata misalnya, ya itu bisa. Atau ada kelemahan otot, bisa. Atau juga ada sesuatu di lapisan retinanya, itu juga bisa menyebabkan kelainan juling tersebut. Jadi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baru bisa kita nilai apakah bisa normal kembali atau tidak. Tentunya normalnya itu bukan tiba-tiba saja, tapi kita harus tahu penyebabnya. Kalau misalnya tadi ada kelemahan otot, itu harus bisa dioperasi. Kalau misalnya tadi ada kelainan yang ternyata tadi harus pakai kacamata, harus dipakai dulu kacamatanya. Namun yang sulit kalau misalnya ada kelainan organ, ya. Misalnya tadi retinanya ada sesuatu nih, nah itu agak sulit untuk dia bisa kembali lurus. Tapi sebaiknya sih diperiksa, jadi kita bisa nilai ke depannya seperti apa. Jadi kalau potensi normal kembali sih bisa-bisa aja ya dok ya sebenarnya. Tapi tidak dengan sendirinya ya, ada terapinya gitu. Ada terapi yang harus dilakukan dengan perlu proses waktu mungkin ya dok ya. Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk dokter untuk pagi hari ini di Cicendo Corner. Mungkin terakhir dokter ada yang ingin disampaikan tips untuk sahabat K-Light untuk menjaga kesehatan mata untuk umumnya nih dok, dan juga khususnya untuk para ibu hamil atau juga para ibu yang memiliki kondisi anak dengan bayi prematur ini ya dok ya. Silakan dokter Sesi. Terima kasih. Jadi mata itu tadi sudah disampaikan dia adalah merupakan jendela dunia ya, sehingga kesehatannya penting. Jadi kita harus tahu dulu apakah ini ada kelainan atau tidak. Bagaimana caranya ya, hanya dilakukan pemeriksaan. Jadi apabila kita menemukan anak kita dengan tanda-tanda kelainan penglihatan, itu harus segera diperiksakan. Tandanya apa? Banyak. Atau kalau anaknya sudah besar, mungkin matanya juling, matanya bergoyang-goyang, itu kapanpun segera diperiksa. Namun, khusus untuk bayi prematur, ada kelainan yang dinamakan retinopathy of prematurity yang tidak bergejala dan itu hanya bisa dilakukan diketahui dengan pemeriksaan oleh dokter mata terlatih. Sehingga penting dilakukan untuk dilakukan screening ROP bagi setiap bayi prematur. Kesehatan mata pada anak ini tentunya sangat penting karena anak adalah masa depan bagi orang tuanya, tentunya bagi bangsa dan negara juga. Jadi apabila ada kelainan mata sewaktu kecil, maka dia akan mempengaruhi kualitas hidup ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan bagi sahabat K-Light dan sahabat mata sekalian. Oke, baik, terima kasih banyak nih Dokter Sesi. Kita sudah ngobrol banyak tentang pemeriksaan mata pada bayi prematur, pentingkah? Penting sekali ternyata jawabannya itu. Karena kita juga ingin anak kita terlahir dengan sempurna sebetulnya, namun kalau ada apa-apa kan mata adalah jendela dunia ya dok ya. Baik, dan untuk sahabat K-Light semua, terima kasih yang sudah menyimak pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan mata, sekali lagi saya ingatkan Anda boleh follow media sosial semua Rumah Sakit Mata Cicendo ini, yaitu untuk Instagramnya ada rs.matacicendo, untuk Twitternya rs_mata Cicendo, Facebooknya Kesehatan Mata, dan websitenya www.cicendoeyehospital.org. Dokter Sesi, terima kasih atas waktunya ya dok ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di Cicendo Corner berikutnya. Selamat kembali beraktivitas dokter. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya nih ya, mengundang saya di sini. Ya, terima kasih dokter. Dan sahabat K-Light, itulah Cicendo Corner pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di Cicendo Corner berikutnya. Saya Wanda Wardani, tetap di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah detak jantungku, maafkan salah langkahku, tak mungkin ku ulang lagi. Ku sadari kan arti cintamu
sirnakan ragumu. Aku masih sayang, dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu. Ku ingin jalin lagi indah cinta kita. Ku pastikan kekasih, cintaku hanya padamu. Cintaku hanya untukmu. Aku masih cinta, sirnakan ragumu. Aku masih sayang, dengarkan cintaku. Aku masih cinta, sirnakan ragumu. Aku masih sayang, dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum